Data Bandung Barat. Ya, kita masuk ke dalam data. Kita lihat satu persatu. Baik, ini untuk data kunjungan keempatnya. Mungkin saya ingin mendengarkan sekalian juga ya Prof ya. Izin untuk menyapa yang dari Kabupaten Bandung Barat. Oke, saya coba. Selamat pagi dari perwakilan Kesga Kabupaten Bandung Barat. Apakah bisa dibuka mikrofonnya? Ya, selamat pagi, Bu. Ini kemarin kan sudah mengirimkan kepada kami ya revisi datanya ya. Sudah, ya. Ini Ya, betul. kita coba lihat bersama ya, yang datanya sudah kita revisi juga di dashboard. Ya, Mas Adi, dipersilahkan untuk melanjutkan. Ya, silakan. Dengan Bu siapa ya, kalau boleh tahu, di Bandung Barat tadi? Saya dengan Rita, Pak. Oh ya, selamat pagi Bu Rita. Jadi ini data yang sudah kami perbarui dari Bandung Barat yang kemarin Ibu sudah mengirimkan penyesuaiannya dengan Mbak Monita. Ini untuk kunjungan keempatnya seperti ini. Jadi memang di bulan April ada penurunan cukup tajam ya Bu untuk pelayanan keempat. Lalu untuk persalinan Vaskes kita juga bisa lihat. Nah, Vaskes justru turunnya di bulan Maret, Mei juga naik lagi tapi turun lagi. Normalnya memang tahun-tahun sebelumnya di angka sekitaran ini Bu, per bulan sekitar 134 sampai 140. Berita? Iya, ya, Pak. Ini untuk kemarin itu, untuk rata-rata persalinan di Paskes itu memang di atas 2.000 ya kalau per bulannya. Rata-rata di 2.230-an ya kalau per bulan biasanya di Nakes. 2.230 per bulan ya untuk persalinan di Vaskes. Iya. Baik, Bu. Iya. Oke. Lalu kita juga bisa lihat untuk kunjungan neonatus lengkapnya. Juga ada penurunan di bulan Maret. Ya, dan iya, bulan Maret. Terus ada pemantauan tumbuh kembang balita juga. Nah, ini tumbang yang kemarin sempat berhenti dulu selama COVID ya, Pak. Oh iya, iya ada terjadi penurunan memang Bu di bulan ini. Baik. Ya, nanti mungkin bagi daerah lain juga yang sudah memberikan revisi, nanti mungkin bisa mengecek kembali di dalam dashboard, apakah yang data direvisikan itu sudah kami input, karena kemarin sempat sistem kami mengalami masalah, jadi mungkin ada beberapa daerah yang belum sempat terinput. Oke, selanjutnya Prof. Laksono, apakah ingin melanjutkan? Ibu, maaf, Ibu, kalau untuk data kematian di sini belum dibahas ya? Iya, kemarin data kematian yang direvisi jumlah kematian lahir mati dan penyebab kematiannya ya? Ya, kemarin itu memang berbeda sekali dengan data yang ada di kami. Jadi kemarin kami sudah merevisi untuk data kematian, karena kalau data kematian sudah sesuai dengan di Komdat ya. Kalau Komdat kita selalu update per bulan untuk kematian. Kemarin itu yang terdata di dashboard baru ada di 23, sementara kita kematian sudah di 30, kematian ibu. Mas Adi coba tolong di ini kematian ibunya. Ya, tunggu sebentar. Kematian ibu. Sampai Agustus. Sampai Agustus ya Bu ya, termasuk datanya.
Dari Januari ada penurunan kematian di Maret sampai Mei, Juni, terus di Juli naik lagi, terus agak sedikit turun di Agustus ya Bu ya. Agustus ya, kemarin ada 2 kasus, totalnya ada 30 ya Pak? Ya betul. Betul. Ada 2 kasus. Ya. Ya, oke. Berarti sudah direvisi ya? Ya. Ya, Ya, terima kasih ya. Ya. Jadi seperti itu Prof, contoh yang sudah kami revisi karena kemarin banyak yang data sudah masuk dan kami mohon bersabar untuk sampai minggu ini kami akan tetap memperbaiki data yang ada. Nah, sekarang selanjutnya mungkin kita bisa tanya daerah lain ya Prof ya, yang apakah sudah melihat, apakah sudah ada perubahan. Ini mungkin kita bisa tanya yang di Lebak, ada Dr. Nurul Isnaini dari Dinkes Lebak. Iya, selamat pagi dokter. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter sudah mencoba melihat datanya untuk daerah Lebak? Iya, kemarin kan waktu kita diskusi dengan tim pendamping dari UI, kita lihat itu masih belum ada perubahan ya Mbak ya. Kita sudah inputnya kan sampai Agustus. Di situ masih bulan Juli aja belum masuk. Iya. Mohon nanti bisa dilihat lagi kenapa seperti itu. Malah ada yang bolongnya di tengah gitu ya. Yang kemarin itu kalau nggak salah Linakes apa itu bulan Juninya nggak ada data, kemudian bulan Julinya ada data gitu. Oke. Ya, Mas Adi mungkin bisa menjelaskan kenapa bisa terjadi demikian? Berarti tadi situasinya di bulan Juni tidak ada data ya Bu ya, tapi di bulan Juli ada data. Ya, ada lagi dari Juli, kebanyakan dari Juli nggak ada data Pak. Iya, saya mungkin ada permasalahan di sistem Komdatnya Bu. Jadi biasanya mungkin karena entry-nya kelok di tanggal-tanggal tertentu sehingga kadang ada bulan yang kosong. Nggak apa-apa Bu, nanti kami coba sesuaikan juga untuk data di Lebaknya agar lebih sesuai dengan Ibu. Nanti Ibu beritahukan saja berapa jumlahnya seharusnya. Kita akan coba merevisi sesuai dengan angka sebenarnya di lapangan di Lebak seperti apa. Tidak masalah Bu. Ya, jadi teman-teman lihat ya bahwa memang yang terjadi itu data rutin tadi ya, Komdat ya, itu memang belum pernah dikucilkan ya. Mohon maaf Bapak, suaranya putus-putus. Ini kebetulan internet kantornya belum terbayar, jadi pakai mobile hotspot, suaranya agak putus-putus. Ya, masih putus-putus, tidak didengar. Halo? Tidak terdengar, Prof? Tidak dengar. Iya, putus-putus, bentar-bentar. Nah, memang dari kemarin ada kendala kalau pakai mobile hotspot seperti ini. Dari studio, Prof, sepertinya suaranya tidak terlalu bagus. Pakai mikrofon Mbak Monita cukup jelas tadi. Kalau yang dari Mbak Monita bagus tadi, ya. Bu Isna ini jelas nggak nih sekarang? Oh iya, lebih jelas. Ya. Oke. Ya, mohon dilihat ya bahwa memang data rutin ya, Komdat ini kan data rutin. Iya. Selama ini dikirim ke pusat dan juga provinsi, tapi ini belum pernah di-feedback-kan. Ya. Nah, sehingga kita sekarang mencoba men-feedback-kan ya, dengan suatu harapan data itu bisa menjadi lebih bersih ya, atau benar ya. Nah, kemudian kita akan masuk pada langkah untuk menganalisis ataupun menafsirkan data itu. Jadi sampai hari Sabtu ini harapannya data sudah bisa bersih. Dan Mas Adi juga sudah menyusun sistem editoring data ya. Mas Adi terangkan betul ya, karena memang data ini diedit baru untuk keperluan Imonef ini, belum memperbaiki sistem Komdatnya. Untuk sementara itu kita menggunakan edit data
dengan otorisasi oleh Kepala Dinas Kesehatan dan stafnya. Tidak semua orang bisa mengedit data. Coba Mas Adi digambarkan edit datanya nih. Silakan. Baik, Prof. Bapak Ibu, untuk pengeditan data, sebentar saya kembali ke dashboard. Bapak Ibu bisa melakukan pengeditan data melalui fitur data editor di sini. Silakan klik data editor. Nah, nanti di sini ada login-nya. Bapak Ibu nanti akan diberikan login tiap kabupaten kota untuk bisa menyesuaikan data. Kami pakai password kayak gini agar tidak semua orang bisa melakukan pengeditan data, hanya orang-orang yang punya otorisasi saja. Ini saya coba masuk lewat admin, lewat akun saya sendiri. Nah, kita akan login ke dalam sistemnya. Tunggu sebentar. Nah, di sistem ini nanti Bapak Ibu bisa memilih indikatornya. Kabupaten kota, karena saya admin, saya bisa mengakses semua. Tapi Bapak Ibu di masing-masing kabupaten kota hanya bisa mengakses kabupaten kota Bapak Ibu masing-masing. Lalu di sini kita juga bisa memilih indikator yang ingin dilihat. Misalnya kita Ibu dari Lebak ya, Bu ya. Kita lihat datanya di Lebak. Lebak, Banten ya, Bu ya. Tadi Lebak, misalnya kita ingin lihat K4, KN lengkap, lalu persalinan vaskes, dan tumbuh kembang. Tumbuh kembang, ya, SDI-DTK. Nah, ini data yang masuk ke kami. Untuk kunjungan neonatus, kebetulan tampaknya di bulan Juli, di sini data yang ada di database kami, di sini tempat Bapak Ibu bisa melakukan pengeditan. Jadi ketika Bapak Ibu ternyata, nah ini misalnya Bu, yang di Juli ada 2184, ini seharusnya di bulan Juni atau di bulan Juli. Kalau misalnya di bulan Juli, kita akan pindahkan misalnya ke atas ini. Menurut Ibu kira-kira ini memang di bulan Juli atau di bulan Juni, Bu? Halo? Bisa dilihat ini caranya ya. Jadi intinya editingnya itu memang bisa dilakukan untuk keperluan sampai hari Sabtu ini ya, supaya nanti minggu depan kita sudah bisa istilahnya itu menganalisis data ini. Nah sekarang yang keliru berapa persen, Mas Adi? Yang kalau saya lihat kekeliruannya biasanya bentuknya adalah saya izin share screen untuk contoh-contohnya. Nah, ini misalnya, ini saya punya data mentah untuk kolom pertama ini kunjungan kehamilan K4, lalu pertolongan persalinan vaskes, kunjungan neonatus, dan balita dipantau tumbuh kembang. Nah, contoh-contoh yang kurang sesuai, misalnya data-data yang masuk ke dalam Komdat kan memang seharusnya data-data yang sifatnya kumulatif, Bapak Ibu. Nah, tapi beberapa daerah, mungkin biasanya satu provinsi sepakat untuk memasukkan data bulanan. Misalnya di sini di Trenggalek, kami lihat datanya sebenarnya tidak match untuk data kumulatif ya, karena karena kunjungannya misalnya K4 hanya sekitar, kalau kita jadikan ini sebagai angka bulanan, kalau misalnya ini bulanan, maka angkanya adalah akan muncul angka-angka negatif di sini, sehingga karena dashboard kami di set untuk mengkalkulasi sendiri angka itu sebagai angka bulanan, sehingga kalau Bapak Ibu misalnya menemukan dalam dashboard ada angka negatif, kemungkinan adalah data-data yang masuk ke Komdat dimasukkan secara bulanan. Nah, ini bisa jadi bukan kesalahan Bapak Ibu, tapi memang karena kesepakatan di provinsi untuk memasukkan data bulanan. Walaupun dari Komdat sendiri, kalau dari Kemenkes memang mensyaratkan datanya kumulatif untuk masuk ke dalam Komdat. Nah, ini kita temukan cukup banyak di beberapa kabupaten kota dan provinsi juga. Lalu juga ada contoh kasus yang tiba-tiba mendadak naik terlalu tajam, misalnya di Kabupaten Malang ini, Bu.
rutinnya per bulan hanya ini 3.216, 6.537 sampai 10.006. Lalu di bulan April, Mei, Juni 3.000 lagi. Nah, ini asumsi saya adalah bulanannya dia sekitar 3.000, tapi dari Januari sampai Maret diinput sebagai kumulatif. Jadi seharusnya di bulan Februari adalah sebesar 3.321, lalu di bulan Maret adalah sebesar 346. Jadi harusnya data per bulannya adalah dengan angka seperti ini. Jadi saya masih menemukan banyak kesalahan-kesalahan seperti itu. Jadi dalam beberapa waktu tertentu diinput secara kumulatif, lalu dalam beberapa waktu tertentu juga malah diinput secara bulanan. Nah, ini juga kesalahan yang lazim saya temui. Kalau misalnya datanya kosong, sebenarnya tidak begitu masalah di tempat kami. Nanti bisa Bapak Ibu isi, tapi data-data yang dengan format yang berbeda-beda, kumulatif dan bulanan ini jadi masalah yang cukup sulit untuk kami atasi, karena berdampak juga dengan agregasi di provinsi maupun di nasional. Jadi sebagian besar masalahnya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, mohon Bapak Ibu mengamati lagi datanya. Nanti biar kami revisi. Nanti di form edit data Bapak Ibu bisa melihat data di database seperti apa, lalu Bapak Ibu bisa melakukan pengeditan di halaman tadi. Oke. Ya. Tadi password-nya harus dikirimkan dulu ya Pak ya? Ya, nanti dikirimkan oleh Mbak Monita ke Ibu langsung. Oke. Ya, nanti ini Mbak Monita setelah saya lihat ya, yang tadi data kunjungan neonatal itu di bulan Juninya 2184. Di bulan Julinya 1939, jadi 1939 itu di bulan Juli, kemudian di bulan Agustusnya 1907. Nah, ini saya coba contohkan ya untuk pengeditan dari sini. Ini saya bisa pindahkan 2184-nya ke bulan Juli. Ini 2184, lalu 184, kemudian di bulan Julinya 1939. 1939. Nah, ya, ini yang bulan Agustusnya 1907. 1907. Ini saya contohkan untuk kunjungan neonatus dulu ya, Bu. Nanti Ibu bisa menambahkan untuk edit yang lain. Nah, ini sudah saya tambahkan. Ngeditnya gampang sekali seperti ngedit file di Excel. Bapak Ibu kalau punya bisa juga copy paste dari Excel ke dalam tabel sini sehingga nanti lebih gampang operasinya. Jadi nggak perlu masukkan angkanya satu-satu, bisa di copy paste dari Excel-nya masing-masing. Asalkan urutan bulannya sesuai. Jadi dari bulan. Nah, ini sudah saya simpan ke dalam database. Kalau sudah disimpan, nanti datanya akan masuk ke dalam dashboard-nya masing-masing. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Mbak Adi. Ya, terima kasih, Dokter Nurul. Mas Adi ini mungkin ya, terima kasih, Dokter. Mas Adi ini mungkin menyambung pertanyaan tadi ya, yang terkait data kumulatif atau bulanan. Ini ada pertanyaan dari Dokter Esti dari Tangerang Selatan. Ini yang dimasukkan ke dalam sistem kita di dalam dashboard pulih COVID itu adalah data Komdat di Pusdatin atau Komdat Kesga di Kemenkes. Karena kalau datanya yang dari Pusdatin itu biasanya per 3 bulan, jadi kumulatif hasilnya. Sedangkan kalau Komdat Kemenkes itu per bulan langsung diupdate dari Dinkes. Ya Bu, datanya sebenarnya saat ini kami pakai Komdat Kesmas karena untuk 2020 karena lebih lengkap daripada Komdat Pusdatin. Kami juga sudah mendapatkan izin untuk menggunakan data Komdat Kesmas. Makanya tadi kita lihat polanya ada perbedaan data tiap 3 bulan. Jadi misalnya contoh di Excel tadi Bu yang ada perubahan kumulatif yang coba saya tunjukkan kembali. Nah, yang ini kita bisa lihat Januari, Februari, Maret untuk triwulan pertama diinput secara kumulatif, tapi di 3 bulan selanjutnya sudah kembali diinput secara bulanan. Nah, kalau dari Komdat Kesmas, Komdat Kesga sekarang sudah diganti Komdat Kesmas ya Bu ya, jadi sudah tidak dipakai lagi. Komdat Kesmas itu memang datanya seharusnya kumulatif. Sedangkan yang Pusdatin adalah bulanan. Memang agak membingungkan di kabupaten kota, saya paham karena memang ada data yang sama-sama Komdat kok caranya beda, tapi memang kenyataannya seperti itu. Nanti kami juga akan punya data dari Komdat Pusdatin, tapi terakhir saya cek
data di Komdat Pusdatin tidak selengkap data dari Komdat Kesmas keterisiannya. Sehingga kami memutuskan untuk 2020 kami pakai data dari Komdat Kesmas dulu. Tapi nanti kalau kita mendapatkan penambahan data 2017 sampai 2019 itu data dari Komdat Pusdatin, karena Komdat Kesga sifatnya triwulan. Kalau Komdat Kesmas sudah mulai bulanan, tapi kumulatif Komdat Kesga kami tidak menggunakan karena sudah tidak dipakai lagi. Seperti itu, Bu, detail penggunaan datanya. Oke ya, jadi yang penting ini ya, nanti kita akan mengedit data itu ya. Bu Marina silahkan diberitahu bagaimana cara editingnya nih. Cara apa, yang passwordnya atau apa. Oke, nanti mungkin password akan saya share, hanya saya japri aja ya Prof ya, biar nanti tidak bisa sembarang orang untuk masuk, karena nanti setiap kabupaten kota itu memiliki password dan username masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu hanya bisa mengakses kabupaten kota masing-masing. Nah itu nanti juga peruntukannya siapa yang bisa mengedit, itu nanti akan saya informasikan lebih lanjut, karena harapan kami tidak bisa satu Dinkes itu semuanya mengedit, karena nanti akan kacau datanya. Takutnya yang datanya itu nanti malah jadi tidak benar gitu. Nanti saya mungkin akan informasikan terkait siapa penanggung jawab dari masing-masing kabupaten kota yang berhak untuk masuk ke dalam form edit data ini. Termasuk nanti akan saya informasikan juga terkait username dan password bagi Bapak dan Ibu untuk mengedit data. Oke, ya nanti akan dikirimkan ya. Oke. Nah sekarang dari sini lah, mari kita masuk, karena sudah setengah jam nih, kita akan masuk ke sesi kedua mengenai bagaimana penggunaan datanya ini dalam langkah-langkah yang akan kita sampaikan, dan minggu depan kita mulai untuk report ya, atau membuat satu narasi. Nah, mari kita coba lihat pada diskusi mengenai langkah-langkah interaksi antara Dinas Kesehatan dan mitra perguruan tinggi, serta ini pedoman penulisan analisis dampak COVID-19 pada pelayanan KIA, KB, gizi, dan pemulihannya. Oke, jadi kalau kita lihat secara pendekatan soft system itu kembali pada istilah dunia nyata dan dunia berpikir ya. Ya, jadi ada sebuah situasi yang memang kita nah ini apa? Di mana nanti peran para dosen. Jadi ini dunia real ya, nyata. Dan ini dunia berpikir secara sistem. Nah, tadi yang kita bahas itu adalah memang data kuantitatif ya, dari data kuantitatif ya. Kuant ya. Yang kita coba untuk melihat situasi yang problematik ya. Jadi memang ada suatu hal yang menarik ya. Kemampuan analisis data ini memang harus dipunyai oleh pimpinan ya. Jadi harusnya ini kepala dinas kesehatan yang memang mempunyai kemampuan analitik ya. Ya. Nah, memang kalau kita cermati kemampuan analitik dan kemampuan data ini seolah-olah ya yang kita cermati selama ini ya, itu hanya pekerjaannya peneliti. Tidak. Ini adalah pekerjaan eksekutif pun juga harus punya keterampilan untuk analisis data. Oke, keterampilan untuk analisis data. Nah, kalau kita lihat, belum bisa dilihat ya? Belum, kameranya belum? Sudah jelas ya? Ada agak kabur ya? Jelas ya? Jelas ya? Oke, coba dilihat di situ ya. Ya. Nah, data kuantitatif ini itu memang berasal dari data rutin Komdat yang baru sekali ini kita lakukan feedback, dan ternyata memang ada banyak masalah ya ini. Banyak masalah. Nah, kemudian juga nanti akan ada apa yang disebut sebagai data kualitatif plus kualitatif. Nah, ini yang akan menjadi satu pertanyaan menarik ya. Nanti siapa yang akan mengumpulkan? Nah, sekali lagi bahwa kegiatan IMONEF ini adalah kegiatan yang sifatnya manajerial, bukan penelitian, sehingga para pendamping perguruan tinggi itu fungsinya itu untuk mengarahkan atau membuat bersama-sama dengan para kepala dinas untuk list kualitatifnya itu apa,
kemudian nanti juga akan memberikan semacam apa yang kita sebut sebagai dorongan untuk, ya, mari kita kumpulkan, dan nanti kita akan diskusikan data apa saja. Nah, kemudian dari sini akan masuk ke dunia berpikir. Nah, inilah yang menarik ya. Jadi, data kuantitatif dan kualitatif, kembali ke PowerPoint, ya, ke PowerPoint. Ya, ya, oke. Nah, ini akan menjadi sebuah situasi yang membutuhkan, ya, situasinya ya, interaksi antara perguruan tinggi, pendamping perguruan tinggi yang diharapkan mempunyai pemahaman mengenai konsep-konsep dan pengalaman di berbagai negara dengan dunia nyata. Sehingga dampak pandemik itu bisa kita tafsirkan, bisa kita analisis, sehingga bisa dipakai untuk menyusun analisis kebijakan yang kemudian ke langkah kelima, menyusun rekomendasi-rekomendasi yang kemudian dibawa ke dunia real lagi, nyata untuk menetapkan tindakan pemulihan kalau diperlukan. Atau nanti mitigasi risiko kalau memang itu belum ada dampak yang signifikan. Nah, kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk melihat apakah terjadi suatu situasi yang membaik atau memburuk. Nah, sehingga dari model ini, kita akan bisa melihat ada langkah-langkah yang akan satu persatu kita akan bahas, mulai langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke. Langkah 1, mengidentifikasi bahwa COVID-19 mempunyai apa yang disebut sebagai dampak sampingan ya terhadap pelayanan kesehatan ibu dan bayi setelah KB dan gizi. Ini sudah dibahas lama oleh Kemenkes dan menjadi dasar pengembangan kegiatan e-Monef ini. Nah, kemudian yang kedua, menggambarkan problem yang tadi. Ketika kita melihat apa yang kita sebut sebagai detail dari apa yang terjadi tadi ya, dampak samping tadi, itu kita perlu data yang ada di 120 kabupaten kota. Itu data kuantitatif dan kualitatif. Ya. Jadi menggunakan pendekatan mix method. Nah, kalau kita lihat data kuantitatif, nah ini yang tadi dibahas oleh Mas Adi ya, ini yang tren-tren nanti kita akan melihat apakah naik, turun, atau mendatar atau bagaimana nih. Dan itu juga bisa bervariasi ya. Nah, informasi kuantitatif ini berfungsi sebagai salah satu informasi yang nanti digunakan untuk melakukan analisis tren dan dampak ya. Jadi ini bukan satu-satunya informasi, sehingga ada data kualitatif yang juga melengkapi data kuantitatif tadi. Ya. Nah, namun tahapan kuantitatif tadi ini menjadi satu isu yang menarik ya. Ada namunnya, kenapa? Apakah ini dikerjakan oleh mitra ataupun kepala dinas dan stafnya? Nah, jadi memang benar tegas ya bahwa mitra perguruan tinggi tidak sampai ke lapangan, tapi lebih mendampingi dalam penyusunan dan nanti juga pada penulisannya, juga diskusi-diskusinya. Nah, yang mengumpulkan data kualitatif itu adalah Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan dan stafnya. Karena ini memang pekerjaannya. Jadi mohon dilihat bahwa Kepala Dinas sebagai pimpinan puncak itu harus mempunyai kemampuan analisis data ya, didukung oleh ini kemampuan manajerial yang sangat penting. Kita ingat diskusi mengenai leadership itu ditekankan bahwa Kepala Dinas itu harus punya semacam kemampuan analitis untuk action. Jadi dua hal ini. Dan minggu depan kita juga akan bahas juga bersama teman-teman Adinkes, ada Pak Iskandar di sini yang akan membahas mengenai bagaimana pendekatan kepemimpinan itu bisa mendorong Kepala Dinas Kesehatan untuk betul-betul mencermati data ini. Ya. Jadi jangan disepelekan ya. Jadi ini betul-betul data itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, kemudian kalau kita lihat data kualitatifnya itu bisa berasal dari berbagai catatan-catatan rapat, catatan regulasi, perubahan regulasi, pidato-pidato, macam-macam. Nah, observasi, termasuk ini misalnya kronologi kejadian COVID-19 dari Maret sampai sekarang, dan juga penambahan kasus. Itu bisa ada catatannya, kita kumpulkan. Kemudian kebijakan pemerintah, PSBB, Satgas, macam-macam ini. Ya. Dan juga mungkin selama 6 bulan ini juga sudah ada tindakan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kebijakan untuk menekan angka kejadian COVID selama ini, atau untuk mitigasi risiko COVID. Nah, ini juga yang tahu ini adalah Kepala Dinas dan stafnya, bukan mitra perguruan tinggi.
Kemudian juga bagaimana pengaruh terhadap anggaran ya, apakah ada realokasi anggaran perubahan dari POK, DAK, dan sebagainya ya. Ini juga apakah terjadi suatu dinamika yang harus kita catat untuk apa dan sebagainya. Ya. Kemudian juga pengelolaan SDM. Apakah ada dampak pandemik terhadap SDM kesehatan? Nah, ini jadi satu isu kunci, apakah ada kekuatan berlebihan, ada stigma, ada kekurangan APD, dan sebagainya. Ini hal-hal yang perlu kita cermati dalam pengelolaan SDM. Kemudian juga mungkin akan ada pendalaman data kuantitatif, ya. Misalnya ketika naik atau turun itu ada suatu observasi untuk bisa menerangkan mengapa naik atau mengapa turun, apa mekanisme-mekanisme yang terjadi. Apakah misalnya kunjungan keempat turun itu karena ada suatu mekanisme terjadi misalnya PSBB ya, sehingga transportasi umum susah. Atau mungkin terjadi sebuah situasi di mana ibu-ibu takut ada suatu stigma terhadap rumah sakit, ada COVID atau puskesmas. Jadi hal-hal seperti ini yang merupakan skill ya, keterampilan dari eksekutif untuk melihat data kualitatif dan menangkap apa yang terjadi tadi untuk nanti sebagai masukan dalam keputusan. Nah, sehingga ketika nanti kita analisis data di satu model berpikir yang menggunakan konsep-konsep. Nah, ini tim Dinas Kesehatan bersama dengan mitra perguruan tinggi akan melakukan sintesis terhadap data kuantitatif dan kualitatif, serta menafsirkan dengan dasar berbagai referensi dan konsep-konsep untuk kemudian menyusun analisis dampak atau impact pandemi COVID terhadap pelayanan KIA, KB, dan gizi secara utuh. Nah, ini misalnya analisis dampak tadi, sejauh mana dampak COVID-19 pada indikator-indikator pelayanan KIA, KB, dan gizi. Misalnya penurunan K1, AKI, dan sebagainya, misalnya ini ya. Dan nanti kita akan memilih juga ya, tidak semua indikator akan kita pakai, karena tidak mungkin kalau ada 30 indikator nanti kita pakai semua, paling cuma 5 atau 6 ya, kita atau 4 barangkali untuk menjadi semacam indikator terpilih untuk mencerminkan bagaimana pengaruh COVID-19. Kemudian juga apa saja risiko-risiko yang akan terjadi di masyarakat karena ada pengaruh COVID-19 yang membahayakan pelayanan KIA, KB, dan gizi. Jadi sekali lagi ini suatu monitoring betul ya, sebuah monitoring yang tajam mengenai bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap berbagai kegiatan ini, kegiatan pelayanan KIA, KB, dan juga gizi. Kan. Dan tentunya apa formulasi strategi yang nantinya akan masuk pada satu kesimpulan analisis yang akan tegas menyatakan kesimpulannya memang pandemi COVID itu mempengaruhi atau tidak mempengaruhi, atau mempengaruhi besar, atau mempengaruhi kecil, atau bagaimana. Nanti kita akan lihat pada kesimpulannya. Nah, kesimpulan itu berarti suatu konsensus ya, bersama antara Dinas Kesehatan dengan mitra perguruan tinggi. Jadi diharapkan dengan konsensus ini itu tidak meleset ya kesimpulannya. Karena kesimpulan ini akan menjadi semacam dasar untuk menyusun langkah selanjutnya, yaitu dasar untuk analisis kebijakan dan rekomendasi penanganan COVID-19 di 120 kabupaten kota. Nah ini, nanti dalam bentuk policy brief ya, kita akan usulkan, dan sebagian akan menjadi kegiatan pemulihan segera yang mungkin bulan Oktober akhir atau November sudah dijalankan dan nanti dimonitor. Oke, jadi ini betul-betul suatu kegiatan IMONEF yang untuk melihat apakah perlu respons. Oke, jadi ini satu hal yang menarik. Nah, kemudian masuk ke analisis kebijakan, nanti kita akan lihat lebih dalam setelah minggu depan, dari kita step by step nih ya. Kemudian termasuk menyusun rekomendasi, apakah ada keperluan atau kebutuhan untuk pemulihan, ya rencana pemulihan, atau mungkin kita juga aksinya itu lebih banyak pada mitigasi risiko, karena memang belum banyak dampak pandemi COVID-19 ke kabupaten kita, misalnya seperti itu ya. Jadi ini hal-hal yang di 120 kabupaten kota itu mungkin bervariasi. Jadi sekali lagi bahwa Indonesia itu sangat bervariasi, kita tidak bisa menyatakan satu situasi dan juga satu program pemulihan untuk 120 kabupaten kota itu sama semua, tidak. Ini saya yakin akan berbeda-beda. Oke. Nah, kemudian nanti akan dimonef oleh Dinas Kesehatan Provinsi, ya, sehingga ini jadi suatu siklus yang berulang, yang utuh. Ya. Oke, nah kemudian nanti dalam lampiran kita akan masuk pada, ya ini contoh dari sebuah
policy brief ya, rekomendasi. Bisa bayangkan ya, singkat ya, jadi tidak berpuluh-puluh lembar ya, kita singkat seperti ini. Kemudian formatnya, nah nih, yang kita akan mulai tulis minggu depan ya, itu ada pendahuluan mengenai deskripsi singkat Kabupaten XXX, kemudian kronologi kejadian, perubahan kebijakan pemerintah, sampai penggunaan anggaran dan segalanya. Nanti kita tulis sebagai bagian dari pendahuluan. Kemudian nanti akan masuk data kuantitatif yang tadi kita bahas ya. Harapannya minggu ini sudah bersih ya, jadi kita harapkan. Kemudian data kualitatifnya bagaimana? Ya. Kemudian analisis data, nah, ini kita lihat, dan juga kesimpulan dan analisisnya. Jadi ini yang minggu depan kita mulai kerjakan, dan teman-teman mitra perguruan tinggi bersama Dinkes nanti ada sistem yang menggunakan Google Drive ya, sehingga nanti catatan itu atau semacam pralaporan atau draftnya itu bisa diperbaiki terus, dan pada suatu titik kita harapkan pada bulan Oktober minggu ketiga atau kedua itu sudah siap untuk ditayangkan di web. Nah, ya, sekali lagi bahwa ini semua akan ditayangkan di dashboard ya, sehingga semua orang bisa melihat kasus yang terjadi di berbagai kabupaten kota. Referensi ada di sini semua, bisa dibaca. Oke, saya kira ini Mbak Monica kita coba diskusikan mengenai bagaimana kerjasama erat antara pendamping dengan staf dinas kesehatan dan kepala dinas kesehatan, dan harapannya ini suatu hubungan yang menarik antara para pelaku di dunia real dengan di dunia berpikir. Harapannya ada chemistry yang pas ya. Terima kasih. Iya. Demikian penjelasan dari Prof. Laksono. Dipersilahkan bagi Bapak dan Ibu yang mungkin masih bertanya tadi langkah-langkahnya, tadi ada 7 langkah, mungkin masih ada yang bingung atau ada yang ragu gitu, dipersilahkan untuk ditanya. Termasuk juga bagi pendamping, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya ataupun komentarnya terkait tadi langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melakukan analisis. Di sini mungkin kita bisa tanya untuk yang belum ada, Prof. Sementara kita tanya yang dari ini dulu aja mungkin ya, Prof ya. Dari dari dinas, ada Dokter Kencana dari Dinkes Cilegon. Ya, ada Bu Kencana dari Dinkes Cilegon. Selamat pagi, Ibu. Bisa dibuka mikrofonnya? Selamat pagi, Mbak Monita. Ya, selamat pagi. Pagi, Mbak. Pagi, ya. Oke, sepertinya ada masalah audio ini, Prof. Kita tidak bisa mendengar. Selamat pagi, Dokter Kencana. Iya, selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, iya. Ya, sudah terdengar ya berarti ya suara kami ya? Sudah, ya. Tadi sudah melihat penjelasan Prof. Laksono terkait langkah-langkahnya. Itu bagaimana? Apakah jauh dari bayangan? Maksudnya kita hanya bikin laporannya itu tidak akan yang berlembar-lembar banyak sekali. Hanya tadi isinya pun hanya singkat. Itu bagaimana tanggapannya Bu Kencana? Ya, baik Mbak Monica, Prof. Jadi insya Allah kita akan ikuti ya tahapan-tahapan sesuai dengan yang disarankan tadi ya. Mudah-mudahan bisa melaksanakan. Walaupun memang singkat-singkat gitu ya Mbak Monita ya. Seperti itu. Oke, sebentar. Bu Kencana ya, memang ini ya, Bu Kencana ya, memang laporan ini atau istilahnya itu semacam hasil monitoring itu memang kesimpulannya yang penting tadi ya, bahwa pandemi COVID ini mengganggu nggak, punya dampak samping tidak pada program-program KIA, KB, dan gizi ya? Ada, Prof. Tentu saja mengganggu, iya. Ada efeknya. Ada efeknya ya? Iya, terasa dampaknya. Oke, ada ya Bu ya. Nah, cuma kita harus melihat pada data lagi ya. Ya, indikator mana yang kira-kira yang ataupun yang secara kuantitatif kelihatan naik atau turun atau bagaimana lah ya. Ya. Nah, kemudian yang sangat penting itu apakah di Cilegon itu juga ada catatan mengenai tadi kualitatif ya, mengenai adanya kebijakan PSBB itu kapan,
kemudian bagaimana dampaknya masyarakat cenderung untuk tidak mendatangi rumah sakit ataupun puskesmas, itu ada nggak catatan seperti itu, Bu? Baik, Prof. Memang di Cilegon ini kasus COVID baru meningkat di September ini, drastisnya. Kalau di awal-awal bulan, 5 bulan pertama itu tidak terlalu banyak gitu. Tapi mulai di akhir Agustus sampai September ini kasus sangat meningkat gitu. Jadi kami juga ada perubahan zona gitu. Jadi ada peningkatan zona. Kemudian juga dampak untuk mengunjungi vaskes agak berkurang seperti itu. Kemudian juga Posyandu waktu itu kita sempat hentikan dulu terkait peningkatan kasus ini. Di awal pandemi memang kita berhenti sebentar, Posyandu ditiadakan. Kemudian mulai bulan Juni kita sudah mulai berjalan, Juni-Juli. Tapi di akhir Agustus dan September ini kasus meningkat tajam. Kebijakan dari kepala dinas dihentikan sementara, begitu Prof. Jadi memang dampaknya terasa. Terima kasih. Ya, oke. Jadi ini yang nanti kita catat betul, Bu ya. Kita harus catat secara kronologis tadi. Nah, nanti teman-teman mitra perguruan tinggi akan mendampingi dalam proses ini, sehingga nanti ada suatu laporan yang bagus mengenai apa yang terjadi itu ya. Kalau di mana? Cilegon siapa? Dari tim, nanti pendampingnya dari tim Universitas Indonesia, Bu Evi Marta. Ada komentar. Marta Bu Evi ada? Bu Evi juga bergabung bersama kita. Bagaimana Bu Evi, ada komentar nggak mengenai peran dari perguruan tinggi dan dinas kesehatan? Ya, selamat pagi Bu Evi. Selamat pagi, terima kasih Prof. Laksono atas tanggapannya. Terima kasih juga Bu Dr. Kencana. Kemarin kami sudah melakukan pertemuan dan sudah berdiskusi juga, dan kami sudah dapat gambaran kira-kira nanti untuk ditindaklanjuti dalam bentuk tulisan. Memang ada beberapa data yang masih perlu dilengkapi dan sudah kemarin diklarifikasi dan tinggal melengkapi aja. Begitu ya, Dok ya? Iya, betul Bu Evi, iya. Sedang kami tindak lanjuti. Kemarin ada ketidaksinkronan data, betul, iya. Ya, jadi tapi pembagian tugasnya sudah jelas ya Bu Evi ya? Misalnya apa yang dikerjakan oleh pendamping, karena ada pertanyaan, apakah para pendamping itu harus ke lapangan untuk wawancara dan sebagainya untuk data kualitatif. Ya. Nah, jawabannya memang tidak. Ini betul-betul kita physical distance betul ya. Kami tidak berharap bahwa program ini akan menjadi klaster baru. Ya. Tidak, jadi kita betul-betul menggunakan physical distance policy tadi ya. Nah, memang yang jadi pertanyaan besar kemampuan dinas kesehatan, pimpinan dan stafnya ya untuk mengumpulkan data kualitatif tadi. Ya. Betul Prof. Kemarin kami sudah berdiskusi juga secara mendalam, sudah dapat insight-insight dari teman-teman Dinkes yang sepertinya bisa menjadi dapat benang merahnya. Kenapa terjadi penurunan, kenapa terjadi peningkatan. Jadi kami juga menggali tidak hanya penurunan data saja, tapi juga kenapa terjadi peningkatan, inovasi-inovasi apa yang dilakukan, dan kenapa terjadi penurunan. Nah, kemudian bagaimana ke depannya. Begitu, Prof. Ya, betul, Bu. Jadi memang ini kita pendamping ya, kita mendampingi sehingga tetap kembali lagi bahwa pengumpulan dan keputusannya itu ditentukan oleh kepala dinas kesehatan, mau apa dan sebagainya. Nah, namun supaya sistematis kita tadi membuat semacam langkah-langkah yang jelas, ya, termasuk apa fungsi data kuantitatif dan kualitatif. Nah, untuk data kuantitatif kita sudah paham betul ini ada data rutin dari Komdat yang kita feedback-kan ya. Jadi ini pertama kali ya kita feedback-kan. Muncullah suatu situasi yang tadi masih ada juga data yang tidak cocok ya. Tapi nggak apa, kita emang ini yang pasti kita hadapi. Data yang dikirim ke pusat, kembalinya ke daerah, mungkin ada sesuatu yang nggak cocok. Nah ini harus kita perbaiki. Namun jangan lama-lama ya, kita harapkan minggu ini ya,
karena minggu depan kita akan ada meeting lagi, tapi untuk masuk langsung ke penulisan ini, Bu Evi ya. Jadi misalnya pendahuluan, draft pendahuluan ya, nanti kita terus bisa perbaiki, kemudian datanya, data kuantitatifnya apa, data kualitatifnya apa, kemudian sampai ke analisis dan kesimpulannya. Dan itu tidak tebel-tebel amat ya, kita menghindari satu dokumen yang tebal, nggak ada yang baca, kita harus singkat tapi betul-betul tajam. Termasuk yang paling menarik, minggu depan kita akan memilih data mana yang akan masuk sebagai analisis yang tajam tadi. Apakah K4 saja, yang kasus 1, 2, 3 nggak usah, ya K4 saja atau apa. Nah, nanti bersama-sama dengan Kemenkes kita akan melakukan, karena pembaca itu akan pusing sekali kalau 30 indikator itu ada semua ya. Sekali lagi pembaca kita nanti akhirnya itu bukan orang kesehatan saja, tapi juga bupati, wali kota, gubernur, DPRD, masyarakat yang mereka tentunya akan kesulitan kalau harus membaca 30 indikator ya nih. Jadi tantangan besarnya untuk minggu depan adalah indikator mana yang akan kita pilih. Ya nih. Nah ini. Demikian ya. Baik Prof. Maaf sedikit, ya. Mungkin kemarin kebetulan saya mendampingi Tangerang Selatan, Cilegon, ya. Pandeglang, dan satu lagi. Nah, itu ada salah satu tempat itu mengalami kesulitan, sudah memasukkan pembaruan data, tapi ternyata masih belum update. Mungkin mohon bantuan supaya data tersebut bisa terupdate. Gitu, Prof. Dan juga di dalam pembuatan policy brief ini, mohon mungkin ada, tadi sudah ada contoh, dan juga nanti kami bisa bekerja sama satu sama lain. Izin juga saya tidak menampilkan video karena link saya lagi tidak stabil. Terima kasih, Prof. Mbak Monita. Ya, Mbak Evi. Terima kasih, Bu Evi. Terkait data, memang ini cukup banyak. Kemarin data yang masuk, kami sudah mencoba merevisi, hampir sebagian besar sudah kami revisi, tetapi mohon maaf, karena kemarin sistem kami mengalami masalah, jadi mungkin ada beberapa data yang kembali lagi, Prof, datanya. Jadi nanti akan kami cek lagi, dan target kami minggu ini, bagi Bapak dan Ibu yang telah mengirimkan revisinya kepada kami, nanti akan kami input, dan nanti akan kami perbaharui juga di dalam dashboard. Jadi mohon bersabar apabila pagi ini mencoba mengakses kok datanya kembali lagi salah-salah, itu jangan khawatir, nanti akan kami cek satu persatu lagi yang sudah direvisi dan mana tampilan yang di dashboard. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan Prof dari Dinkes Gresik, dari Dr. Yeni. Tahapan dan data yang dianalisis Gresik akan didampingi oleh UNER. Prosesnya nanti seperti apa gitu, Prof? Iya, jadi begini, nanti ada WA group ya antara misalnya dari UNER siapa ya? Dari UNER. Dari UNER ada Bu Ratna. Bu Ratna ya. Bu Ratna ya. UNER akan membuat WA group bersama dengan tim Gresik ya. Ya, jadi one by one ya. Atau dari UNER dan Gresik, tidak ada yang lainnya. Nah, komunikasi melalui WA group tadi. Kemudian juga ada Zoom, juga bisa Zoom di beberapa waktu ya. Silakan untuk membuat Zoom ya. Kemudian mengenai penulisan itu ada Google Drive ya. Nanti Mbak Monita akan memberikan Google Drive yang akan menjadi acuannya, karena pasti akan banyak revisi draft 1, 2, 3 sampai mungkin 10, 15 kita nggak tahu ya. Nah, di situ. Nah, untuk isinya, tadi seperti langkah-langkah tadi, itu data kualitatif itu memang yang mengumpulkan adalah pihak dinas kesehatan. Jadi sekali lagi bahwa ini bagian dari keterampilan leadership seorang kepala dinas dan juga stafnya ya untuk mengelola data. Yang data kuantitatif yang Komdat sudah kita bantu sampai nanti kalau bisa feedback-nya sudah jadi bersih ya. Kemudian data kualitatif tadi, ini akan mengumpulkan berbagai data yang sifatnya yang di lapangan atau di pekerjaan sehari-hari sudah dikumpulkan. Misalnya notulen rapat, itu pasti ada ya. Catatan perjalanan atau pengamatan, pasti ada. Kemudian kebijakan-kebijakan, itu juga pasti ada ya. Nah,
hal-hal seperti ini yang nanti akan didampingi oleh pihak perguruan tinggi untuk menjadi sebuah tulisan yang intinya itu bisa menerangkan apakah memang betul pandemi COVID-19 ini memberikan dampak samping pada pelayanan KIA, KB, dan juga nanti gizi. Ini. Bagaimana? Bisa dipahami? Iya. Siapa ini? Mungkin kita mungkin ini. Ya. Terima kasih tadi secara teknis mungkin nanti kita akan sambil berjalan Prof. Terus ada satu lagi usulan Prof. Dulu sudah saya sampaikan juga ke Mbak Monika juga. Bagaimana kalau dari tingkat dasar dari desa, bidan desa mengentry dan data ini sudah langsung ke pusat, ke Komdat seperti EPBGBM. Bagaimana bidan desa entry dan itu data sudah sampai ke pusat dan sudah bisa langsung dianalisa. Mungkin nanti buat kedepannya mohon bisa dibikinkan seperti itu. Iya. Bro. Ya. Memang ini satu proses yang bertahap mungkin Bu ya. Tapi yang sekarang itu intinya memang levelnya kabupaten kota dulu ya. Jadi yang kita akan melihat apakah 120 itu ada variasi tidak untuk dampak pandemi COVID ini. Dan siapa tahu nanti kalau memang iya, tadi usulan Ibu memang bisa dikembangkan seperti SPP BKM ya. Ya. Paling tidak nanti ada juga. Ya, seperti itu ya. Matur nuwun, Prof. Terima kasih. Ini Mbak Ratna ada dari UNER? Selamat pagi Bu Ratna, apakah bisa dibuka mikrofonnya? Ya, pagi Prof, pagi Mbak Monita. Bisa dipahami apa tugasnya ataupun pembagian tasnya? Tugasnya nih. Ya, insya Allah sampun Prof. Kami juga sudah membuat grup WA dengan masing-masing kabupaten. Tetapi memang untuk pertemuan pertamanya kami jadwalkan insya Allah dalam minggu depan begitu. Jadi sementara ini sebetulnya kami sudah mulai untuk menganalisis dari data yang existing dulu yang ada di web. Cuman ini tadi beberapa tim kami menyampaikan kalau ada masalah sehingga mungkin untuk akses data akan kami ulangi lagi. Khawatir angka yang tampil hari ini masih angka yang belum sesuai begitu. Ya. Jadi untuk minggu depan kami akan segera untuk meeting dengan masing-masing kabupaten kota. Ya. Dan juga mulai mengumpulkan data kualitatifnya nih Bu. Jadi seperti kronologis pandemi COVID, adanya PSBB, dampak itu kan sambil tanda kutip ya, menunggu data kuantitatifnya itu semakin bersih ya. Ini kita bisa lakukan ya. Jadi mulai minggu depan kita akan masuk ke sana dan ini nanti akan kita tayangkan di dokumennya ke dashboard setelah siap ya. Mungkin dalam waktu 2 minggu ya, mungkin 2 minggu itu kita harapkan sudah bisa siap tampil ya di dashboard. Ini Prof. Ya, kebetulan kami juga izin melaporkan juga, sebetulnya kebetulan sebelum ada kegiatan dari Prof ini, pada awal bulan April kalau tidak salah, kami dari Gilead UNER juga sudah melakukan survei terkait dampak pandemi COVID ini terhadap program KIAKB, yang pada waktu itu kami melakukan survei online-nya kepada seluruh kabupaten kota di Jawa Timur, sehingga beberapa data tersebut sudah kami dapatkan, ini nanti termasuk sebagai bahan yang akan kami klarifikasi dalam pertemuan minggu depan. Mantap. Ya, sip. Oke, saya kira ini satu lagi ya, chemistry atau hubungan yang menarik antara para praktisi di dunia real ya, di lapangan ya, dengan para akademisi di kampus yang ditugaskan negara untuk berpikir. Nah, sehingga nanti kesimpulannya itu suatu konsensus antara perguruan tinggi dengan lapangan ini. Harapannya itu lebih tepat dibanding kalau kita sendirian. Oke? Begitu Mbak Murita. Ya, terima kasih sekali Bu Ratna. Ya, terima kasih Bu Ratna atas komentarnya. Belum ada pertanyaan lagi Prof. Ini masih tersisa 2 menit. Ya, oke. Waktu ini 2 menit saya akan sampaikan betul ya, bahwa sekali lagi ini situasi yang pertama kali ya menggunakan data kuantitatif dan kualitatif bersama. Dan untuk data kuantitatif ini pertama kalinya ada feedback yang dari pusat ke daerah. Nah, memang kami sudah memprediksi ini terjadi kesulitan untuk pembersihan data ini ya. Memang ini jadi masalah ya, tapi kita harus hadapi ya. Andai kata masih belum bagus betul pun, ya sudah. Kita harus tetap pakai tadi ya, karena ini mungkin tahun depan juga seperti ini juga ya. Jadi kita menggunakan sekali lagi data rutin di sini ya, bukan data penelitian.
Karena kalau data penelitian itu mahal ya, tidak semua provinsi atau kabupaten kota itu mempunyai dana untuk meneliti ya. Dan mengapa kita tidak menggunakan data rutin? Jadi, tapi tadi kembali lagi kalau data rutin itu problemnya mutu ya. Tapi kalau data rutin itu tidak dipakai, tidak di-feedback-kan, ya akan tetap buruk terus ya. Nah karena itu ini sekali lagi ini yang pertama. Jadi mohon kalau masih banyak kesulitan ya kita harus hadapi dengan apa ya tabah ya bahwa ini memang ya inilah yang harus kita hadapi. Oke. Nah, kemudian untuk yang kedua itu nanti minggu depan kita akan mulai dan nanti juga akan ada video mengenai data analisis data ya. Dan kami mohon betul untuk Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Ibu semua, dan juga stafnya bahwa keterampilan data itu sangat penting sebagai seorang pemimpin tadi. Jadi ini ada pengembangan dan nanti Pak Iskandar mungkin minggu depannya lagi atau minggu depan ya kita akan membahas juga mengenai bagaimana leadership dalam konteks menggunakan data untuk membuat keputusan. Ini suatu keterampilan yang luar biasa penting dan terus terang aja pemimpin yang bagus itu yang bisa mempraktekkan. Ya. Sekali lagi bahwa urusan data itu bukan urusan hanya untuk peneliti ya, tapi untuk eksekutif, untuk para manajer itu harus terampil mengelola data kuantitatif dan kualitatif untuk keputusan. Oke? Jadi jangan ragu-ragu ya, kok saya jadi kayak seperti peneliti. Enggak, tetap sebagai eksekutif, Pak, sebagai pimpinan. Ya. Tapi mampu untuk mengelola data kuantitatif dan kualitatif, didampingi oleh dosen-dosen perguruan tinggi. Oke, begitu Mbak Monita. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, dan minggu depan kita akan ketemu di kelompok ABCD untuk mulai kita menuliskan ya apa yang laporan ataupun apa yang kita sebut sebagai dokumen analisis dampak COVID-19. Ya. Jadi kita udah masuk ke real things-nya. Oke, terima kasih. Sebelum saya menutup acara pagi hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk bergabung bagi Dr. Iskandar Zulkarnain, MSc, selaku perwakilan dari Adinkes, dan juga Dr. Deti Siti Nurdiati, MPH, PhD, SPOG, dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, bagi Bapak dan Ibu yang tadi mencoba untuk mengakses datanya dan masih mengalami permasalahan seperti data belum berubah atau sudah mengirimkan revisi data tetapi masih ada yang bolong-bolong gitu atau yang kosong-kosong, dipersilahkan nanti untuk menghubungi saya agar segera kami perbaiki. Demikian acara pagi ini, saya harap Bapak dan Ibu lebih memahami terkait tahapan penulisan analisis, termasuk hal-hal apa saja yang nanti akan digali dalam mencari data kualitatif, dan juga terkait data kuantitatif, nanti apabila masih mengalami kesulitan dalam mengedit, dipersilahkan untuk mengirimkan revisinya kepada saya hingga hari Sabtu, itu deadline-nya. Nanti jika setelah hari Sabtu, nanti akan kami bimbing untuk melakukan pengeditan mandiri. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.